Selamat bertemu dengan saya kembali, Peter dari Ananta Tech. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, bagaimana mengimport nilai dari Google Form ke dalam Classroom secara otomatis. Kalau pada bagian pertama sebelumnya, saya membuat Google Form dan menginput nilainya di sini. Masih ingat? Ya. Ini pada part kedua, saya membuat hal yang sama, create quiz di dalam Classroom, tetapi kali ini akan ada soal esainya atau isiannya. Jadi langkah pertama adalah class, lalu classwork, kemudian saya create quiz assignment. Sama seperti pada bagian pertama penjelasan saya di video yang terpisah. Oke, saya create. Sama, ini masih tentang verb atau part of speech. Maka ini ulangan harian saya, part of speech misalnya ya, bagian kedua. Oke, contohnya ya, answer this question misalnya. Klik. Ya. Lalu form saya di sini. Pada bagian pertama saya bisa menggunakan blank quiz ini atau quiz yang masih blank ini untuk membuat form saya atau soal saya. Tapi kali ini karena saya sudah punya soal, saya akan menggunakan form yang ada ya. Ini soal saya yang ada. Soal saya berupa quiz. Sehingga di settingannya ini quiz ya. Settingannya quiz. Oke. Soal ini seperti soal yang sebelumnya, hanya saya akan tambahkan esainya atau soal isian. Di sini ada 2 soal. Saya beri bobot misalnya di sini ada 50, oke. Karena total soalnya akan saya beri 100 poin, maka itu saya revisi soal yang ini 25 ya. Lalu saya akan membuat soal yang pertama 25. Oke, yang kedua bobotnya atau poinnya itu saya ubah menjadi 25 juga. Sehingga totalnya nanti di essay test akan berupa saya beri 50 sehingga totalnya di 100 ya. Jadi 25, 25 dan 1 essay test itu menjadi 150 poinnya. Sekarang saya akan membuat 1 essay test. Misalnya saya add question. Ini merupakan soal essay ya atau isian. Oke, untuk melengkapi soal ini saya akan sertakan satu video sehingga video itu berisi tentang ya katakanlah penjelasan tentang verb. Videonya saya letakkan di sana, lalu soalnya saya buat di sini. Soalnya karena videonya bercerita tentang verb atau menjelaskan tentang verb, saya katakan misalnya what is a verb. Oke, saya minta siswa untuk menjelaskan dalam uraian singkat what is a verb ya, mungkin berupa satu paragraf atau satu kalimat, dan bobotnya saya beri bobot 50. Nah, tapi dalam hal ini supaya tidak terjadi kesalahan, sementara bobotnya saya kosongkan. Oke, saya kosongkan bobotnya ya, sehingga saya biarkan kosong seperti itu. Nanti akan saya beri bobot soalnya di classroom saat saya koreksi ya. Ini bobotnya. Dan saya biarkan seperti ini essay testnya, isiannya saya biarkan kosong ya. Beda sama pilihan ganda, saya beri poin. Kalau yang esainya saya berikan kosong dulu. Oke. Dah, saya punya soal. Ada 3 soal, 2 pilihan ganda, 25 bobotnya, 25 bobotnya. Yang ini nanti akan saya beri bobot 50. Tapi nanti di classroom. Ya. Di sini ya. Selesai. Lalu saya akan kembali ke classwork. Kalau sudah selesai, soalnya ada di sana tapi bukan ini ya. Saya akan add. Saya tidak menggunakan yang ini karena masih kosong. Saya add form saya dari Google Drive. Ya, sudah saya simpan di Google Drive. Nama filenya ulangan harian 2 ini ya. Ini yang saya gunakan, saya add. Oke. Nah, ini tidak akan berfungsi kalau ada 2 form. Ya, sehingga lihat grade importingnya nggak berfungsi karena ada 2 form. Saya akan
hilangkan satu yang tidak terpakai, ya, maka grade-nya muncul lagi ya. Jadi ini form yang saya punya yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, nah, dengan demikian sudah selesai. Saya akan kirim kepada satu siswa saja untuk percobaan. Siswa siswa 3 misalnya ya. Oke, kalau due date-nya saya batas kumpulnya kapan, misalnya besok ya. Topiknya apa? English atau verb, terserah ya. Oke. Topiknya ini sudah selesai, saya kirim ya, saya assign ya. Oke. Oke, tugasnya sudah terkirim. Kalau saya klik di main stream, ada dua part of speech, yang ini yang tersebelumnya, ini part of speech 2 ya, yang barusan saya buat. Saya lihat di tempat koreksi masih kosong ya, siswanya belum kumpul ya, masih kosong ya, assign belum ada yang turn in ya, siswanya belum ada. Oke, sekarang saya ke classroom siswa, saya refresh dulu. Ini siswa 3, kelasnya siswa 3. Classroomnya saya akan refresh ya, saya refresh dan saya lihat soalnya sudah ada, saya buka soalnya, kemudian saya kerjakan ya. Ini siswa 3 akan kerjakan soal tersebut. Oke, soalnya terbuka. Oke, soal yang pertama. Oke, soal yang kedua, misalnya dia menjawab school. Oke, dan ini ada videonya, bisa ditonton ya, videonya bisa ditonton, bisa dilihat ya. Setelah nonton apa the verb, dia menjawab a verb is an action misalnya ya, jawabannya seperti itu, lalu di submit ya. Dah submit, karena tadi soalnya saya setting untuk tidak melihat hasilnya langsung, nilainya jangan langsung dilihat, tetapi setelah dikoreksi baru dilihat ya. Udah di submit. Tadi ingat saya setting soalnya tadi di sini, siswa tidak langsung melihat hasilnya ini saat-saat, tapi nanti kemudian di classroom ya. Oke, ini siswanya sudah masukkan soalnya, sudah turn in karena tadi sudah submit ya, maka belum ada nilai ya, belum ada nilai. Akan ada proses di mana saya koreksi dulu ya, karena ini ada nilai esainya, maka saya koreksi di sini ya. Untuk esian saya koreksi di sini. Oke, saya akan koreksi isiannya di sini. Sudah ada satu respon, yang pilihan ganda nggak saya koreksi karena otomatis, tapi isiannya perlu saya koreksi di sini. Ya, respon. Ini ada summary. Kalau banyak siswa muncul ringkasannya atau summary-nya, tapi saya ingin melihat siswa per siswa. Ada satu siswa namanya siswa 3, lalu ini hasil kerjanya, saya lihat yang pertama benar, kedua ya salah, yang ketiga ini jawabannya ya. Berdasarkan jawaban ini saya melihat, tadi ingat nilainya adalah 50 maksimum, saya taruh di sini jawabannya bagus sekali tapi tidak lengkap, maka itu saya beri 40, harusnya 50 ya. Oke, ya, nilainya untuk essay ini atau isian ini 40 dari 50. Saya save. Bentar, kalau saya keluar, saya masuk lagi ya. Siswa tadi sudah kerjakan. Oke, ini sudah muncul, import grade-nya sudah muncul ya. Saya tombol ini saya klik karena sudah saya koreksi tadi di sini ya. Ini sudah saya koreksi essay-nya. Saya import karakternya. Import grade, import nilai dari form. Nah, import nilainya, kita lihat nilainya, ya nilainya 65 ya, tapi dari 50 saya ubah poin di atas, kan harusnya 100 ya, saya ubah. Oke, selesai, saya update ya. Oke, nilainya adalah 65 dari 100 ya. Benar ya. Kenapa 65 dari 100? Karena di sini tadi 25 benar, 25-nya salah, lalu ditambah dengan 40 sehingga ini menjadi 100. Oke. Kira-kira demikian. Sekarang saya akan kembalikan ini ke siswanya ya. Saya akan kembalikan ke siswanya supaya siswa menerima hasil pekerjaannya. Oke, saya kembalikan. Kita lihat hasil kerjaan siswa, nilainya berapa. Kita lihat
hasil pekerjaannya harusnya sudah muncul. Oke, ya 65/100 ya, ini kerjaan siswa yang sudah saya koreksi tadi di sini ya. Dia sudah muncul nilainya. Oke, demikian contohnya, sangat gampang. Dan kalau kita lihat di rekapan nilainya, maka siswa 3 ini tadi sudah mengerjakan soal hari ini atau besok, tomorrow, part of space 2 ya. Siswa 3 kita scroll ke bawah, kita lihat nilainya, otomatis akan termuat di sini. Ya, otomatis akan termuat di sini. Ini yang kemarin, yang pertama, ini sekarang hari ini ya, sudah terekam nilainya. Oke. Demikian kira-kira singkat mengenai tutorial saya hari ini tentang bagaimana mengimport nilai dari Google Form ke dalam Classroom dengan quiz atau quiz assignment. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like video saya.